Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan melanjutkan tutorial untuk persiapan gladi bersih ANBKSD di tahun 2025 ya. Nah, silakan teman-teman yang membutuhkan tutorial seputar ANBK sudah saya rangkum di playlist ya. Silakan cari aja di sini yang ANBK. Nah, yang ini tutorial ANBK SD sudah 178 video ya. Ini yang simulasi tahun 2025 juga ada, yang tahun 2024 juga ada. Intinya tutorialnya sama ya, yang butuh saja gitu. Nah, sekarang kita langsung ke ini aja, teman-teman. Ini info penting dan dadakan ya, karena ini cut off-nya itu besok, teman-teman ya, 3 September 2025, pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ini harus segera dikerjakan untuk persiapan pelaksanaan gladi bersih ANBK ya. Apa saja yang dilakukan, nanti silakan bisa disimak videonya. Sekarang aja saya buat tutorial itu tanggal 2 ya. Berarti besok nih terakhirnya ya, pukul ini nih ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke informasinya. Nah, silakan teman-teman masuk ke web ANBK kemdikbud.go.id ya. Begitu masuk di sini ada pengumuman terakhir. Oke, saya perbesar dulu teman-teman ya. Persiapan gladi bersih SD dan paket B serta satuan pendidikan yang sederajat. Nah, ini teman-teman ya. Ini harus kita kerjakan sebelum tanggal 3 September nih. Mohon diinformasikan ke rekan-rekan operator yang lain ya, supaya tidak terlambat gitu. Untuk persiapan gladi jenjang SD sederajat, berikut langkah-langkah yang dilakukan. 1. Melakukan update rekap untuk menambahkan satuan pendidikan yang baru ditambahkan pada BioAN pada menu status pelaksanaan. Nanti kita tunjukkan ya di mana letaknya. Kemudian yang kedua, menarik biodata peserta AN dari BioAN. Sudah bernopes ya, sudah bernomor peserta ke web ANBK melalui menu biodata siswa, ambil dari BioAN. Nanti kita praktikan ya. Jadi setelah kita selesai di BioAN, ini data siswanya itu harus ditarik di web ANBK yang dari BioAN. Ini wajib ya, supaya siswanya ada di web ANBK. Kemudian yang ketiga, memperbarui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Nanti kita praktikan. Nomor 4, memilih status dan moda pelaksanaan. Nanti kita praktikan teman-teman ya. Mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nanti kita praktikan ya. Mengatur peserta ke dalam ruang gelombang dan sesi. Nah, ini juga harus sudah diatur ya gelombang dan sesinya. Mungkin nanti untuk videonya bertahap ya, tidak sekaligus supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kemudian ini tanggal-tanggal penting untuk gladi ANBK jenjang SD teman-teman ya. Mohon disimak dan dicatat. Sampai dengan Rabu 3 September 2025 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya buat tutorial tanggal 2 ya. Besok nih terakhirnya tanggal 3 hari Rabu. Pokoknya jam 00 kurang 1 menit ya. Apa aja yang sudah harus selesai di tanggal ini? Ini pemutakhiran data laman ANBK poin 1 sampai 6 yang tadi saya bacakan. Jadi dari sini sampai ke sini itu sudah harus selesai sebelum Rabu 3 September 2025 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Harus selesai teman-teman ya. Data yang digunakan untuk gladi adalah data setting yang tercantum per tanggal 3 September 2025 dengan cut off 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, ini. Jadi yang nomor 1 sampai 6 sudah harus selesai ya, besok nih ya. Bisa disebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain. Kemudian 6 sampai 7 September, 13 sampai 14 September ini sinkronisasi gladi. Ini kalau sinkronisasi itu yang semi online. Kalau daring online full ya, full online ini nggak usah sinkron gitu.
Nah, ini jadwal pelaksanaan untuk gladi teman-teman. Mohon dicatat ya. 8 sampai 11 September ini gladi AN tahap 1 ya, tahap 1. Nah, 8 sampai 9 Senin Selasa ini gelombang 1, 10 sampai 11 ini Rabu Kamis gelombang 2, 15 sampai 16 Senin Selasa gelombang 3, 17 sampai 18 Rabu Kamis gelombang 4. Jadi setiap tahapan ini ada 2 gelombang ya. Nah, ini yang tahap kedua nih, 15 sampai 18 September. Jadi kalau yang ini tahap 1 ya. Nah, ini yang tahap 1 kan ada 2 gelombang nih ya. Nah, ini yang 15 sampai 16, 17 sampai 18 ini gelombang 3 dan 4 ini tahap 2. Nanti silahkan gelombang dan sesinya itu teman-teman mau ikutnya yang tahap berapa, gelombang berapa ya. Satuan pendidikan yang memilih gelombang khusus 1 dipersilahkan untuk pelaksanaan gladi pada gelombang 1 atau gelombang 2. Jadi yang memilih tahap 1 ya, yang memilih tahap 1 teman-teman ya memilihnya itu gelombang 1 dan 2. Nah, satuan pendidikan yang memilih gelombang khusus 2 artinya tahap 2 ya, dipersilahkan untuk melaksanakan gladi pada gelombang 3 dan 4 seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau teman-teman tahap 1 berarti ya ini di tanggal ini. Kalau tahap 2 nah yang ini. Setiap tahapan kan ada 2 gelombang ya. Seluruh satuan pendidikan wajib nih teman-teman ya, wajib mandiri maupun menumpang mengikuti gladi ANBK. Jadi yang melaksanakan moda online secara mandiri ya, full online mandiri, dan yang menumpang ke sekolah yang lain ini wajib mengikuti ya, wajib mengikuti gladi ANBK. Data yang digunakan pada saat gladi adalah data peserta yang sebenarnya, bukan dummy lagi. Jadi nanti siswa ini harus ikut gladi ANBK ini, harus peserta aslinya ya. Pengaturan status, moda, sesi, dan gelombang pada saat gladi bersih adalah pengaturan yang akan digunakan pada saat ANBK utama. Jadi nanti pada waktu kita mengatur gelombang dan sesi, ini berlaku juga untuk ANBK utama nanti ya. Jadi kita settingnya di gladi bersih ANBK. Ini nanti pengaturan gelombang dan sesi juga ini berlaku untuk ANBK utama nanti teman-teman ya. Makanya silakan bisa dilihat jadwal keseharian teman-teman supaya nanti tidak bentrok gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita langsung ke sini ya teman-teman. Langsung ke praktiknya aja. Nah, yang pertama itu jelas kita ke sini, ke data sekolah. Ini wajib ya. Nah, di sini silahkan diisi, terutama ini ya. Ini di bagian identitas nih. Status pelaksanaan. Jika mandiri kita pilih mandiri, jika menumpang silahkan menumpang. Ini status pelaksanaan. Kemudian mode pelaksanaannya jika online. Ini biasanya dari simulasi juga ini sudah tersimpan ya. Mumpung di sininya masih ada menu simpan teman-teman. Nanti biasanya setelah pengumuman ini selesai itu menu simpannya tidak ada. Mumpung masih dibuka menu simpannya ya. Kemudian tim teknis ini diisi. Nama penanggung jawab kepala sekolah dan gelar ya, NIP-nya. Kemudian telepon juga, nama proktor ini siapa ya, nama dan gelarnya, email proktor, HP proktor, nama teknisi siapa nih dengan gelarnya, email teknisi dan HP. Ini silakan. Jika masih tersimpan bekas simulasi ya biarkan aja kalau sudah benar. Kemudian infrastruktur juga diisi nih. Jumlah komputer proktor itu biasanya servernya atau admin yang akan digunakan untuk ANBK itu berapa? 1 ya idealnya. Jumlah kepemilikan lab itu jika punya diisi, jika tidak ya 0. Jumlah klien atau milik ini maksudnya itu Chromebook atau komputer atau laptop yang akan digunakan oleh siswa itu ada berapa? Kalau 15. Jumlah klien bukan milik umpamanya bekas minjam ya ditulis. Jika tidak minjam ya 0. Jumlah switch hub, jumlah akses isi aja satu-satu. Sumber listrik PLN dayanya diisi. Nama ISP-nya ini kalau pakai WiFi ya pilihnya WiFi LAN. Kalau pakai kartu ya silahkan dipilih aja.
bandwidth upload dan download ini kecepatan akses internetnya berapa, silahkan bisa dilihat di internet. Nah kalau sudah diisi semua ini di sini simpan mumpung masih ada teman-teman. Ini biasanya hilang lagi, nanti munculnya itu sebelum ANBK utama. Kita simpan dulu. Nah berhasil disimpan, itu namanya update, pembaruan. Nah setelah ini selesai semua, teman-teman ke sini. Nah dicetak nih kartunya ya. Jika memang bekas simulasi masih, ya teman-teman tidak usah upload lagi ya. Ini bagi yang belum nih surat kesiapannya. Silahkan dicetak, kemudian ditanda tangan, stempel kepala sekolah, kemudian difoto atau di scan JPG, kemudian upload. Nanti lihat gambar di sini ya. Jika masih ada yang bekas simulasi ya tidak usah upload lagi. Ini satu. Yang kedua data peserta. Nah di sini di biodata siswa ini wajib dilakukan ya. Ambil dari BOAN nih. Saya langsung praktik teman-teman ya. Nah ini wajib nih. Nah kita ambil proses tarik data selesai. Sudah muncul. Ini wajib. Dan pastikan itu yang dari BOAN itu muncul semua kelas 5-nya dan sudah disampling oleh dinas. Nih saya sudah muncul semua sebanyak 20. Nah ini wajib ya. Nah kemudian kalau foto, ini kalau foto nanti kapan-kapan aja, tadi tidak disebutkan. Kita langsung ke sini teman-teman ya. Kita langsung ke sini nih, ke komputer Proktor di sini untuk memunculkan ID Proktor. Nah kalau fakta integritas itu nanti dulu ya. Kita ke sini. Nah di sini ini jumlah klien yang akan digunakan untuk untuk siswa itu ada berapa ya. Contoh nih umpamanya 15 ya. Digunakan untuk berapa ruang nih? Satu ruang cukup lah ya. Nah, nama ruangnya di sini kita tulis aja ruang ANBK gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sesuaikan jumlah klien di sini adalah jumlah Chromebook ya atau komputer atau laptop yang akan digunakan oleh siswa selama pelaksanaan ANBK ini. Kita simpan. Data berhasil disimpan, sudah ada ya. Nah ini ID Proktornya sudah muncul, nanti passwordnya itu muncul sebelum pelaksanaan. Nah ini pastikan sampai sini sudah ya. Nah untuk pengaturan sesi ini kayaknya lama nih ya untuk tutorial ini, nanti akan kami berikan di video berikutnya aja ya. Kita bertahap, intinya yang sampai dengan tanggal 3 terakhirnya itu 23:59 waktu Indonesia Barat, itu data sekolah sudah diisi seperti tadi ya. Kemudian pesertanya itu sudah ditarik dari BOAN ya, sudah ditarik. Kalau foto kapan-kapan sebelum pelaksanaan bisa. Nah kemudian ke sini ke komputer Proktor itu silahkan ditambahkan dulu. Kemudian pengaturan sesi ini juga ya, ini sampai dengan 3 September. Nah untuk ini nanti akan kami berikan di tutorial berikutnya. Kemudian jangan lupa teman-teman, jika memang teman-teman belum mendownload yang baru ya untuk komputer Proktor sebagai admin, di sini sudah ada ya. Ini kayaknya sama dengan yang simulasi ya. Kalau sama ya tidak usah download atau install lagi juga tidak apa-apa ya. Kalau umpamanya menggunakan komputer atau laptop untuk siswa ya di sini ada Exambro client ya, disesuaikan saja bitnya gitu ya, jika memang belum mendownload gitu. Ini kayaknya sama ini untuk komputer Proktornya dengan yang bekas simulasi. Nah itu informasi pentingnya teman-teman, pokoknya silahkan ini di share ya informasi ini, karena ini besok nih terakhirnya nih ya. Nah ini nih ya. Nah terakhirnya ini yang nomor 1 sampai 6 itu sudah harus selesai. Biasanya nanti ditutup ya. Nanti dibukanya lagi sebelum pelaksanaan ANBK. Dan yang perlu diingat teman-teman, pengaturan gelombang dan sesi untuk gladi ini berlaku untuk ANBK nanti. Silahkan dilihat jadwalnya ya. Di saluran WA saya sudah diinformasikan jadwalnya. Silahkan diikuti saluran WA saya. Di situ informasinya update ya. Oke, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan tentang persiapan untuk gladi bersih ANBK SD 2025.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat Jack semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.